Salam jumpa kembali, saya Prof. Agnes Kurniawan dari Departemen Parasitologi FKUI. Kali ini kita akan bertemu dan membahas mengenai manajemen laboratorium dari aspek good laboratory practice atau praktek laboratorium yang benar dan baik. Nah, kita akan mulai dengan apa itu praktek laboratorium yang benar atau GLP itu. Pada prinsipnya adalah bahwa good laboratory practice itu harus dipraktekkan dimanapun. Kalau kita ingin melakukan pemeriksaan laboratorium, apakah itu memang laboratorium yang sederhana ataupun laboratorium memang sudah terencana. Misalnya, apakah itu di suatu laboratorium yang memproduksi obat-obatan misalnya, atau jamu dan lain-lainnya, atau mungkin di fasilitas yang menjadi subkontraktor kita, ya kan, atau mungkin di universitas, atau mungkin juga bisa di laboratorium kesehatan masyarakat. Jadi ada di berbagai jenis laboratorium itu, apapun jenis laboratoriumnya kita bisa dan harus wajib melakukan praktek laboratorium yang benar. Nah, apa itu praktek laboratorium yang benar? Prinsip-prinsip GLP ini mencakup beberapa aspek, mulai dari yang namanya aparatus, material, dan reagensia. Kemudian ada jenis-jenis tes yang akan kita lakukan, kemudian bahan kontrolnya, dan bahan ataupun spesimennya, bahan klinik misalnya, kalau untuk di laboratorium kesehatan. Kemudian SOP-nya, fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan laboratorium tersebut, kemudian hasil daripada pemeriksaan, bagaimana pelaporannya, bagaimana sistem dokumentasi dan penyimpanannya, kemudian organisasi dari laboratorium tersebut dan juga SDM-nya, lalu terakhir adalah pemantapan mutunya itu bagaimana, ya. Jadi aspek-aspek tersebut. Nah, itu bisa kita kumpulkan, kita kelompokkan dalam 5 poin besar, yaitu poin yang pertama yaitu mengenai resources atau sumber daya. Sumber daya itu meliputi organisasi, sumber daya orang, kemudian fasilitas dan peralatan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tersebut. Kemudian yang kedua adalah karakterisasi. Jadi laboratorium tersebut laboratorium apa? Itu terlihat dari jenis tesnya dan juga sistem daripada tes-tes yang dia lakukan. Misalnya ada laboratorium parasitologi yang hanya melakukan khusus pemeriksaan parasit dan jamur. Ada pula laboratorium umum yang bisa melakukan berbagai jenis pemeriksaan. Ada pula laboratorium patologi anatomi yang hanya khusus memeriksa jaringan ya terkait untuk menegakkan diagnosis penyakitnya. Nah, berikutnya adalah aturan-aturan. Aturan-aturan itu mencakup protokol dan SOP. Jadi bisa juga di sini termasuk instruksi kerja, lembar kerja, ya apapun itu yang merupakan aturan yang berlaku di laboratorium tersebut. Yang keempat adalah terkait hasil. Hasil itu bisa berupa data mentah ataupun bisa berupa laporan akhir, laporan tahunan misalnya, dan pengarsipannya, ya bagaimana pengarsipan sampel-sampel ataupun slide-slide ataupun dokumen-dokumennya, ya. Kemudian yang terakhir adalah pemantapan mutunya. Pemantapan mutu ini adalah suatu pengawasan yang independen terhadap proses yang berlangsung di laboratorium tersebut hingga dia bisa mendapatkan hasil. Nah, kita bisa membuat menjadi lebih detail ya lingkup daripada good laboratory practice ini. Ada 10 hal ya.
organisasi, pencatatan dan pelaporan, ruangan dan fasilitas penunjang, peralatan laboratorium, bahan laboratorium, spesimen, metode pemeriksaan, bakuan prosedurnya, pemantapan mutu, dan keamanan laboratorium. Jadi dari 5 yang ringkas itu kita buat menjadi 10 item seperti ini ya. Kita mulai yang pertama ya. Untuk organisasi maka harus ada struktur ya. Jadi suatu laboratorium harus memiliki organisasi ya dengan strukturnya minimum terdiri dari kepala laboratorium, di mana kalau untuk laboratorium parasitologi klinik haruslah kepala laboratorium dan penanggung jawabnya itu adalah seorang spesialis parasitologi klinik. Akan tetapi untuk di lab umum di mana masih memungkinkan juga seorang dokter dengan pengalaman kerja di laboratorium. Kemudian tenaga administrasi dan tenaga pelaksananya yaitu analis. Jadi 3 komponen ini harus ada dalam operasional laboratorium ya. Kemudian yang termasuk dalam organisasi juga diperhatikan mengenai komunikasi, bagaimana sistem komunikasi internal, bagaimana eksternal, bagaimana kalau ada rujukan. Kemudian juga SDM tersebut harus diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan rutin untuk peningkatan ataupun mempertahankan kemampuannya. Baik pelatihannya itu secara formal, informal, internal, eksternal, berupa bimbingan dan pelatihan, bimbingan teknis. Yang kedua, mengenai pencatatan dan pelaporan atau dokumentasi. Nah, jadi pencatatan itu meliputi berbagai kegiatan, itu harus dicatat, ya, tertulis dan didokumentasi. Pencatatan mulai dari kegiatan pelayanan, keuangan, logistik, kepegawaian, dan juga kegiatan lain, misalnya K3 Lab atau pemantapan mutu, ya. Kemudian bukan hanya sekedar dicatat, tapi harus ada pelaporannya. Pelaporan itu bisa sebagai pelaporan yang rutin atau pelaporan yang khusus. Ada laporan harian, ada laporan bulanan, ada pula laporan yang mungkin triwulan atau semesteran atau juga sampai laporan tahunan. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing laboratorium. Nah, dokumen-dokumen tersebut maupun apa yang dicatat dan dilaporkan tersebut ya harus ada sistem penyimpanannya dan juga sistem pemusnahannya. Jadi harus ada kebijakan yang menetapkan berapa lama dokumen tersebut disimpan dan kalau dimusnahkan itu kapan, sesudah berapa lama disimpan dan prosedur pemusnahannya itu bagaimana, ya pelaporannya bagaimana. Nah ini sesuai dengan peraturan tata kearsipan yang berlaku. Berikutnya adalah mengenai ruangan dan fasilitas penunjang. Nah, dalam satu laboratorium parasitologi klinik misalnya ya, tentunya memiliki ruangan-ruangan dan ruangan-ruangan itu disesuaikan dengan alur pelayanan. Mulai dari ruang pemeriksaan, mulai dari ruang penerimaan atau registrasi ya, ruang pemeriksaan, nah hingga ruang administrasi ya. Ruangan-ruangan ini haruslah terpisah. Jadi tidak bisa misalnya dalam satu ruangan ada bagian penerimaan sampelnya, ada bagian pemeriksaannya juga, administrasi juga, semua berkumpul dalam satu ruangan. Tidak bisa seperti itu. Bagian-bagian ini harus disekat-sekat ya. Kemudian ukurannya tentunya disesuaikan dengan aktivitasnya. Kalau beban kerjanya banyak, aktivitasnya banyak, tentunya ukurannya juga harus lebih besar. Dan konstruksinya juga harus sesuai. Misalnya, ruang administrasi tentunya berbeda. Lantainya itu dengan ruang laboratorium, di mana ruang administrasi memungkinkan ya
Lantainya itu lantai keramik dengan sekat-sekat, akan tetapi di ruang laboratorium pemeriksaan, di ruang analitik tidak memungkinkan untuk menggunakan lantai keramik dengan yang bersekat-sekat. Jadi kenapa? Karena kita menghindari adanya akumulasi dari kotoran-kotoran ya. Jadi agar supaya mudah dibersihkan. Nah, fasilitas penunjang di ruangan tersebut juga harus ada. Apakah itu ruangan yang ber-AC, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di tempat yang banyak alat-alat laboratoriumnya tentunya memerlukan ruangan yang ber-AC, ya, pendinginan. Lalu fasilitas penunjang lainnya seperti komputer, internet, dan backup listrik berupa genset ataupun UPS. Berikutnya adalah mengenai peralatan laboratorium. Yang dimaksud peralatan laboratorium ini adalah peralatan yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium tersebut. Nah, kita harus memahami dasar-dasar pemilihan alat, kemudian juga pemilihan vendornya, kemudian alat-alat di laboratorium tersebut harus ada perawatannya. Di situ kalau ada alat baru harus dilakukan evaluasi, harus dilakukan sosialisasi dan dilatih untuk penggunanya. Kemudian kalau ada kerusakan itu harus ada petugasnya dan sistem pelaporannya bagaimana ya sehingga bisa dilakukan perbaikan. Hingga kalibrasi alat itu termasuk ya. Jadi tugas-tugas seperti ini merupakan tugas dari penanggung jawab alat. Maka di setiap laboratorium ada penanggung jawab alatnya. Nah, dengan demikian mereka bertanggung jawab atas hal-hal tersebut ya. Jadi penanggung jawab alat itu memantau pemeliharaan alat dan mengusahakan perbaikan sederhana bila mana ada kerusakan. Nah, berikutnya adalah mengenai bahan laboratorium. Bahan laboratorium ini adalah bahan yang terdiri dari reagensia, bahan dan larutan standar serta medium ya. Pengadaannya itu harus diatur dan ada SOP-nya. Mulai dari tingkat persediaannya, safety stock, waktu penyerahan, perkiraan jumlah kebutuhan dan seterusnya ya. Demikian juga sistem penyimpanannya. Biasanya ada yang first in, first out, ada pula yang first expired, first out. Lalu dasar pemilihan bahan laboratorium tersebut ya. Nah, selanjutnya terakhir adalah mengenai spesimen. Spesimen ini tentunya berhubungan dengan jenis tes yang akan dilakukan. Spesimen itu berhubungan dengan persiapan pasiennya. Demikian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan spesimen itu. Harus diperhatikan mulai dari fase preanalitiknya, analitiknya, hingga pasca analitik. Ya. Nah, demikian saya sampaikan mengenai praktek laboratorium yang benar. Ada 10 item ya dalam GLP tersebut ya atau 5 sebenarnya kalau mau diringkas ya. Dan sudah disampaikan agar supaya lebih detail terkait dengan item yang keamanan laboratorium, limbah, serta pemantapan mutu dan SOP akan disampaikan pada sesi berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.